Kemarin itu membahas tentang seorang pemimpin. Bagaimana diceritakan seorang pemimpin itu ia bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat hebat dari Allah, atau dia bisa mendapatkan kebinasaan yang sangat hebat. Dia bisa mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang sangat hebat kalau dia menjalankan kepemimpinannya itu dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dan itu sangat sedikit dimiliki oleh seseorang. Seseorang pemimpin, sedikit dari seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dan keadilan itu sedikit. Karena itu di sini dikatakan oleh beliau Al-Hayy Abdullah Haddad, la yuhsinuha wa yagumu biha kama yanbaghi illa man kamula fi ilmihi wa aqlihi wa basiratihi wa sabrihi. Walidzalika lam yusaf bihi minal muluk wa salatin islaman wa jahiliyatan illal ahad minhum wal afrad. Jadi yang memiliki kebijaksanaan, keadilan, kesabaran, baik itu di masa kepemimpinan Islam ataupun jahiliyah, itu hanya perorangan, sedikit, nggak banyak, tidak banyak. Karena itu nggak bisa kita nuntut yang sekarang ini adil, nggak bisa, nggak zalim, sulit, sulit. Ya, tugasnya kita ini hanya apa? Kalau misalnya pemimpinnya zalim, kita nggak bisa memenangkan ia sekarang, tapi kita akan memenangkan nanti di akhirat. Di yaumil qiyamah kita bisa menang lawannya. Tapi kalau di dunia nggak bisa menang, kita nggak bakal bisa menang. Lah karena itu kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya baik, nah tetap kita memiliki apa? Kewajiban. Kepemimpinnya nggak adil tadi itu, nggak adil, zalim tadi itu, kita nggak bisa memenangkan, melawan mereka nggak bisa menang. Tapi tetap tidak boleh kita angkat tangan dan angkat kaki dari kepatuhan kepada mereka. Mana tadi? Mana tadi? Dengan alasan ketidakadilannya, dengan alasan kezalimannya, nggak boleh kita angkat tangan atau angkat kaki dari kepatuhan kepada mereka, nggak boleh. Mana perkataannya tadi itu?
Mana kata-kata tadi? Naha alaihi salatu wassalam an munabadatihim wa naz'il yad min ta'atihim. Enggak boleh sama Nabi kita menghujat mereka, mencemooh mereka atau mengangkat tangan atau kaki daripada kepatuhan kepada mereka, enggak boleh katanya Nabi. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan fitnah. Ya, menyebabkan fitnah. Dan menyebabkan bala yang merata. Nah, tadi mungkin dari perorangan, dia nggak mau patuh dengan pemerintah ini. Akhirnya karena sebab dia, bukan hanya dia, balaknya kena semuanya, fitnahnya kena semuanya. Nah ini karena seperti itu dilarang sama Rasulullah, karena bisa menyebabkan ya tersebarnya fitnah dan bala, maka dilarang angkat tangan, angkat kaki dari pemerintahan yang zalim. Sehingga diartikan di situ sultan ghashum khairun min fitnah tadum. Pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang terus berjalan, yang tidak ada henti. Karena itu kezaliman itu urusan mereka nanti. Hukumannya itu mereka, bukan kita yang menentukan hukumannya. Ya. Itu mereka nanti. Nah, makanya katanya Rasulullah ketika ditanya tentang pemimpin yang zalim, afala nudabidhum ya Rasulullah, kita lawan, kita tentang mereka ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, la, tidak. Ma'aqamu fikumus shalah, selama membiarkan kalian sholat. Selama sholat tidak dilarang, tidak dicegat, biarkan. Nah. Bahkan Rasulullah in ahsanu falakum walahum, kalau mereka berbuat baik, dia mendapatkan kemuliaannya dan kalian mendapatkan kebaikannya. Nah. Wa in asa'u falakum wala alaihim. Wa alaihim. Kalau mereka berbuat keburukan, kejahatan, kalian mendapatkan kebaikannya, mereka mendapatkan keburukannya. Nah. Jadi nggak boleh menentang dengan alasan apapun. Selama sholat nggak dilarang, ya, dan yang lain sebagainya. Lah karena itu menjadi pemimpin ini terlihat enak, dijaga, dikawal, difasilitasi, terlihat enak. Tapi kalau dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dengan baik, maka itu bencana, itu musibah. Mungkin aman di dunia, tapi di barzah, di akhirat nggak mungkin aman dia. Nggak mungkin aman. Karena itu banyak para ulama itu zaman dulu yang diangkat itu selalu ulama untuk menjadi amirul mukminin, untuk menjadi amir ini ulama. Tapi banyak daripada mereka menolak. Kenapa? Khawatir dari balik kenikmatan yang mereka dapatkan itu. Jadi lebih milih tidak ambil resiko daripada ngambil resiko. Makanya diceritakan sama Umar bin Abdul Aziz bagaimana kemarin, ya, ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, senang, bahagia? Enggak bahagia, enggak senang, enggak bancaan, enggak tasakuran. Sekarang tasakuran, diangkat menjadi kepala desa, tasakuran, ya, diangkat menjadi anggota DPR, tasakuran, ya, terpilih. Tasakuran atas apa? Kalau selesai tugas,
selesai, tasakuran. Kenapa? Nggak korupsi sama sekali. Bagus. Iki durung tugas wis tasakuran karena terpilih. Untuk apa? Untuk apa setelahnya itu? Menjalankan tugas sesuai atau tidak? Kalau mereka diangkat itu lari, mau diangkat lari, terpojok baru terpaksa. Itu pun mengharapkan dan selesai, mati dan yang lain sebagainya. Ketika menjabat itu pun dengan hati-hati, dengan kehati-hatian yang sangat luar biasa. Kalau orang sekarang mungkin anggapnya lebay, tapi kehati-hatian yang dari mereka. Karena bercampur, sedikit aja itu berarti zalim. Masalah dagang aja lah, masalah dagang. Kalau kita tahu pembeli ini goblok bodoh, nah, kalau kita kan kesempatan nih, sing tuku goblok kesempatan, si bodoh-bodoh, sing murah dikuara larang, iki apik iki, luwih apik teko iku. Kan kesempatan kalau kita, kalau yang beli bodoh. Nah, kalau yang beli pinter. Nah ini kalau kita mengambil kesempatan seperti ini zalim gitu. Zalim. Mestinya apa? Ketika dia yang beli ini bodoh, kita harus jadikan dia seperti orang pinter muamalahnya kita dengan dia. Bukan malah kita jatuhkan dia, kita goblok-gobloki dia, enggak. Nah, ini kurang bagus, yang bagus ini jujur. Kita tahu ada app di barang kita nggak ngomong, itu zalim juga. Itu zalim. Lah apalagi dalam kepemimpinan. Sedikit aja dari uang yang nggak perlu kita pakai dalam kepemimpinan itu sudah menzalimi banyak orang. Bukan menzalimi 1-2 orang, tapi menzalimi banyak orang. Nggak perlu dipakai. Loh, ini menzalimi banyak orang. Ini terjadi nih. Terjadi banyak nih dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Kadang kalau akhir tahun itu masih banyak, itu akhirnya dipaksa untuk dipakai. Nggak tahu bikin acara yang nggak perlu. Dibikin acara nggak perlu. Seakan-akan ini perlu, padahal nggak perlu juga. Kenapa? Untuk menghabiskan ini. Lah penilaiannya kalau nggak habis berarti ini nggak jalan, berarti programnya di sini nggak jalan. Sehingga tahun depan untuk mengajukan lagi nggak dikasih. Ini kan repot. Misalnya desa dikasih uang sekian, sisa banyak, itu dianggap nanti kalau desanya mengajukan lagi nggak dikasih. Jadi apa cara nintek? Jadi tahun depan bisa mengajukan lagi dengan jumlah mungkin yang lebih besar. Kenapa? Dianggap jalan. Loh, entek itu dianggap melaku ya apa? Sekarang baru dikomentari bahwa dana desa selama 10 tahun ini kurang tepat sasaran. Mulai biyen enggak tepat sasaran. Mulai dulu, bukan 10 tahun, mulai dulu enggak tepat sasaran. Kenapa? Itu tadi, kadang dipaksa untuk dihabiskan karena takut tahun depan enggak dikasih kucuran dana karena apa? Masih sisa banyak. Nah ini dalam semuanya nih. Nah itu resiko. Resiko. Karena apa? Menzalimi banyak orang. Karena itu bukan uangnya dalam pendidikan. Banyak orang yang membutuhkan pendidikan nggak dapat pendidikan. Loh itu kan bisa untuk mereka. Sisanya itu kan bisa diambil atau tinggal ngasih kurangnya untuk tahun berikutnya. Kalau memang sisa, ini enggak. Ya apa caranya harus entek. Ini menzalimi banyak orang. Kalau dalam desa menzalimi banyak penduduk desa, mungkin yang membutuhkan modal kerja dan lain sebagainya. Kalau dalam pendidikan, ya orang-orang yang butuh pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu pemimpin itu tak enak. Jangankan pemimpin yang besar, pemimpin yang kecil aja dalam rumah tangga itu tak enak. Dalam rumah tangga ini tak enak. Kenapa? Ada kewajiban. Ya. Istrinya, kalau dia punya istri, nggak ngerti harus ngerti.
tentang sholat, tentang najis, harus dia ngajari. Ya. Kalau hanya dibelanjani, hanya melayani, tapi nggak diajari, ya mungkin sekarang sayang-sayangan. Mungkin sekarang bahagia, bisa jalan bareng dan lain sebagainya, tapi nanti dia nuntut. Kenapa? Selama ini sholatnya nggak sah, atau cara mensucikan baju nggak tahu, nggak pernah diajari oleh suaminya. Apalagi kalau punya anak, tambah lagi, tambah. Nah, karena itu menjadi pemimpin yang kecil aja, apalagi yang besar. Pemimpin yang besar. Karena itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kepemimpinan kita, baik dari kepemimpinan rumah tangga dan semisalnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.